Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Tepuk tangan dulu. 10 detik. Oke. Jadi alhamdulillah ini adalah pertama kali saya datang ke cabang Bojonegoro langsung ke puslatnya. Dan pertama kali saya datang ke sini Mas, ini luar biasa. Saya kagum banget melihat Bojonegoro. Tepuk tangan dulu. Sarana prasarananya lengkap banget. Terus juga para pengurusnya support solid. Dan di sini ada Kang Mas Mansur juga, wasit internasional, SDM pelatihnya banyak, atlet siswanya juga banyak di sini. Tapi yang harus ditekankan bukan kuantitasnya yang kita butuhkan, tapi kualitasnya, kualitas SDM-nya. Yang lebih bagus lagi, kuantitas juga berkualitas, dan saya harap itu ada di Bojonegoro. Amin. Jadi apa yang ingin saya sampaikan tadi itu sudah banyak diborong oleh Kang Mas Didi. Luar biasa banget. Ya, jadi seorang atlet itu menang dan kalah itu hal yang biasa. Betul apa yang disampaikan Kang Mas Didi. Menang dan kalah itu hal yang biasa. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kalah itu sudah pasti. Menang butuh perjuangan. Menang itu proses, capek, lelah, jenuh, meninggalkan waktu bermain, cedera, itu adalah proses untuk menuju kemenangan. Ingat, kalau kalian sudah bertanding, jangan sekali-sekali bilang, aku pasti kalah lawan dia. Itu sudah kalah. Kalian nggak tanding pun sudah pasti kalah, ya. Jadi kalau kalian memutuskan untuk bertanding, harus tekadkan, tanamkan, aku harus juara. Bedakan aku pasti juara, itu sudah takabur ya, pasti. Tapi kalau harus, itu adalah suatu perjuangan yang dimana kamu harus bisa mencapai ke sana. Ya, jadi kamu harus menjadi juara. Kalah menang itu hal yang biasa. Yang tidak boleh adalah menyerah. Kalau kalah biasa, menyerah itu tidak boleh. Menyerah adalah kegagalan yang sebenarnya. Ya. Jadi yoga mana yoga? Sini. Kita doakan Mas Yoganya dipanggil dan bertahan di pelatnas. Bertahap, step by step. Nah, juara tadi adalah proses. Apakah yoga dulu langsung jadi juara? Gak pernah menang, Mas. Tidak pernah menang. Ya. Tapi dengan kamu tidak pernah menang, apakah kamu menyerah di situ saja? Enggak. Masih tetap latihan. Nah, inilah yang harus dicontoh. Ya. Ada di tempat saya, ketika dia remaja bertanding kalah terus, kalah dia, tapi dia terus latihan. Ketika dia di dewasa, dia ini tak terkalahkan di tempatnya. Jadi itu adalah proses kalian menjadi juara. Nah, sama seperti Mas Yoga ini, yang pasti selagi kalian menjadi atlet, memutuskan menjadi atlet, latihanlah terus menerus. Diperbanyak latihannya. Jangan, Mas, seminggu latihan berapa kali? Jangan tanya seminggunya. Sehari berapa kali kalian latihan? Ya, karena yang latihan tiap hari aja kalah, apalagi yang latihannya cuma seminggu berapa kali. Betul ya? Betul ya. Jadi ya semoga akan muncul generasi Mas Yoga ke depannya. Ya, yang pasti kalau kalian bertanding jangan takut bertemu siapapun, karena pencak silat ini adalah olahraga tidak terukur. Kalau kamu lengah di latihan, kamu kalah. Yang hebat, yang juara akan kalah dengan yang berlatih terus menerus. Ya, jadi jangan lengah kalian. Juara itu nggak kekal.
Mas Denny kalau diajak tarung sama atlet kayak kalian habis dari segi napas, ya. Jadi selesai, nggak ada juara itu yang bertahan terus menerus yang dia tidak latihan, ya, jadi samsak hidup kalian, ya. Terus ketika kalian bertanding jangan pernah takut bertemu siapapun, ya. Ada juara di sana, kalian harus bertemu juara-juara di sana. Kalau kalian pengen jadi juara, kamu harus ketemu para juara-juaranya. Kalau kamu nggak ketemu juaranya, kamu nggak akan bisa jadi juara. Salah satunya di pantau seleknas itu, kamu bisa ngalahin juara-juara atau atlet pelatnasnya. Nah, Mas Yoga menang Pomnas, ya. Nanti berangkat AUG, insya Allah akan ada pantauan dan panggilan seleknas SEA Games. Nah, kalau orang tua dulu kan bilang nih, buat apa sih jadi atlet, mau jadi apa kalian? Nah, itu sering ya. Tapi alhamdulillah sekarang untuk atlet itu sudah diapresiasi dengan catatan atlet berprestasi. Ya, atlet berprestasi. Sekarang di pelatnas itu ada gajinya loh. Kalau zaman aku dulu kecil, gajinya per bulan 5 juta atlet. Sekarang kalau kalian diprioritaskan emas, gaji per bulan atlet di pelatnas itu satu bulannya 15 juta. Itu dari Indonesianya, belum dari daerahnya, ya. Syukur-syukur ada dari ketua cabangnya nanti. Ya, nah itu nanti banyak. Ya, kalau uang itu habis kan, tapi catatan atlet yang berprestasi. Ya, Mbak Wewe, istri saya, ya, Mas Asian Games, Mas uangnya bonusnya 1,5 miliar. Uang itu bisa habis, beli rumah habis, ya. Tapi apresiasi dari pemerintah, atlet yang berprestasi sudah dapat emas, di PNS kan, Kemenpora. Ya, jadi sekarang enak, apalagi sekarang tuh banyak banget TNI Polri, pertandingan TNI Polri. Nah, beberapa waktu sebelumnya ada bukaan dari TNI Polri, bukaan untuk atlet berprestasi. Ya, ada beberapa atlet saya yang lolos jadi TNI Polri jalur prestasi. Ya, jadi insya Allah semua ada jalannya. Nanti yoga AUG jangan dilepas, ya. Pokoknya kamu harus ikut tanding. Mau di maratasan urusan nanti lah. Pokoknya prestasi semua itu ada jalannya semua. Kamu ikhtiar, sholat, minta petunjuk, apapun keputusan kamu harus kamu anggap positif. Ya, Mas Denny ini pensiun nih karena cedera. ACL Mas Denny putus. Mungkin kalau aku nggak cedera, aku nggak sampai di sini. Semua itu ada hal-hal positifnya semua. Jadi apapun yang terjadi sama kalian, berpikir positif. Yoga boleh duduk. Ya, tepuk tangan lu buat Mas Yoga. Jadi apapun yang ada pada keputusan kalian, jadikan hal-hal yang positif. Ya, semua itu ada jalannya. Yang pasti kamu jangan nyerah, nggak boleh nyerah. Tetap berpikir positif, jalanin, nikmatin prosesnya. Ya, nanti kita akan sharing-sharing seputaran teknik boleh, ya. Atau ada yang mau curhat, Mas, kenapa aku nih kalah terus, boleh. Gimana solusinya? Nanti sama pelatih-pelatih sharing-sharing juga, Mas, gimana ngatasi atletku nih males-males banget, boleh curhat, nggak apa-apa di sini, ya. Dan ada pertanyaan teknik, kita praktek. Lalu mohon izin Kang Mas, Mas Didi, Mas Mo, dan Kang Mas senior sekalian. Perkenalkan, nama saya Bina Susani. Mungkin ada beberapa di cuplikan tayangan di YouTube Mas Didi, yaitu saya. Kebetulan saya sama Mas Didi diberikan kepercayaan oleh pusat, oleh Kang Mas Wijam selaku ketua dua pusat di beberapa event yang sudah kita lalui. Yang pertama ada Indonesia Open, dan juga ini ikut kelas C, kelas C. Terus yang kedua ada Kapolri Cup, dan yang ketiga Piala Kasas, dan yang keempat ke Brunei, ya. Brunei Darussalam, ya. Jadi alhamdulillah itu
dari 4 event itu 3 diantaranya adalah juara umum. Hat-trick. Jadi, kenapa kita tidak tidak juara umum? Karena cuma bawa 3 atlet, ya. Cuma bawa 3 atlet, dan alhamdulillah tidak banyak emas. Tapi kalau misalnya 5 atlet yang bawa 5 atlet dapat 4 emas, ya. Kalau kita bawa 5 atlet, pasti kita dapat, insya Allah. Betul tadi ini banyak disampaikan dari mulai masuk Mas Didi. Ada masternya di sini, ada masternya penghasilan di bidang bahasa juri, ada Mas Mung yang sudah malang buana di seluruh dunia. Saya kemarin di Brunei ada bahasa juri internasional namanya Mas Jumadin. Saya tanya Mas Didi, coach asalnya dari mana? Saya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ada Pak Mastur. Itu beliaunya. Orang Brunei saya kenal, betul-betul tak kenal. Jadi orangnya cerdas. Dia adalah sesepuh sini juga. Tadi juga dipaparkan oleh Mas Ketua Cabang bahwa ini fasilitas ini sudah luar biasa. Saya Mas Doni ditarik ke tempat-tempat latihan belum pernah menemui fasilitas yang seperti ini. Jadi Kang Mas dari di depan ini sudah memberikan support yang luar biasa. Tinggal nanti diolah oleh Kang Mas pelatihnya dan dimunculkan. Harapannya dengan fasilitas seperti ini ya minimal 4-5 orang sudah bisa lolos Jawa Timur atau sampai Papua. Nanti ya di depan kamera saya ini, kalau mau ya, kalau mau ya. Mungkin dari penyampaian yang disampaikan Mas Didi tadi ada pertanyaan.